Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi. Saya dari program S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas yang saya kerjakan tentang definisi ilmu ekonomi dan perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Jadi yang pertama, saya di sini ingin menjelaskan tentang ilmu ekonomi terlebih dahulu. Istilah ekonomi lahir di Yunani. Asal katanya oikos yang artinya tata laksana rumah tangga dan kepemilikan. Definisi paling terkenal ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mencapai kemakmuran. Adapun menurut para ahli, salah satunya itu menurut Adam Smith. Adam Smith adalah seorang tokoh filsuf politik, ekonomi sekaligus pencetus sistem ekonomi kapitalis pada abad ke-18 dan 19. Menurutnya, ekonomi berhubungan dengan suatu penyelidikan tentang kondisi dan sebab adanya kekayaan negara. Adam Smith menjabarkan bahwa tingkah laku manusia di sini menunjuk pada usahanya untuk mengalokasikan sumber daya terbatas dan tak terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupannya. Adapun menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah sebuah bidang ilmu yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia. Di sini saya juga ingin menjelaskan tentang perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari variabel ekonomi dalam lingkup yang lebih kecil atau lebih sempit. Sebaliknya, ekonomi makro mempelajari variabel ekonomi dalam lingkup yang lebih luas. Ekonomi mikro difokuskan pada aspek analisis atau variabel ekonomi seperti teori produksi, teori harga, penawaran, dan permintaan. Adapun variabel dalam ekonomi makro meliputi investasi, pendapatan nasional, pengangguran dan pekerjaan, inflasi, moneter, neraca, pembayaran, dan lain-lain. Ekonomi mikro berfokus pada 3 konsep dasar teori, yaitu yang pertama, teori produksi. Teori produksi berkaitan dengan kuantitas dan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi, dan sebagainya. Yang kedua, teori harga. Teori harga berkaitan erat dengan interaksi antara permintaan dan penawaran. Yang ketiga, teori distribusi. Dalam proses ini muncul rantai distribusi yang melibatkan peran distributor, grosir, dan pengecer atau retail. Adapun konsep dasar yang menjadi fokus diskusi dalam ekonomi makro meliputi 1. Keluaran atau output dan penghasilan atau income. Jadi output seringkali merupakan cerminan dari pendapatan atau penghasilan, dan sebaliknya. Ukuran output makro adalah produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua, pengangguran. Jika tingkat pengangguran tinggi, maka beban negara lebih erat dan pertumbuhan ekonomi lambat karena produksi nasional rendah. Yang ketiga, inflasi dan deflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum, sedangkan deflasi adalah kebalikannya, yaitu penurunan harga. Adapun tujuan analisisnya dari ekonomi makro dan mikro ini adalah tujuan analisis ekonomi mikro berbeda dari makro. Ekonomi mikro lebih berfokus pada analisis tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya dalam bentuk modal, peralatan, dan tenaga kerja untuk mendapatkan kombinasi yang tepat sehingga mampu menghasilkan manfaat yang diharapkan. Adapun tujuan analisis dari ekonomi makro adalah untuk lebih fokus pada analisis pengaruh aktivitas ekonomi terhadap ekonomi secara agregat atau komprehensif, baik secara nasional maupun internasional. Pada prinsipnya, ekonomi mikro dan makro adalah cabang ekonomi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam membahas suatu ekonomi itu dapat dilakukan hanya dalam indikator ekonomi mikro atau makro, tetapi keduanya. Ekonomi mikro adalah cikal bakal ekonomi makro. Saya di sini ingin menyebutkan juga contoh ekonomi makro adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kesempatan kerja, pendapatan nasional, kebijakan ekonomi, inflasi, deflasi, kerjasama antar negara di dunia, organisasi ekonomi internasional,
pendapat per kapita, ekspor impor, siklus ekonomi, investasi pemerintah, dan neraca pembayaran. Adapun contoh ekonomi mikro adalah perilaku konsumen, perilaku produsen, biaya, permintaan, penawaran, investasi individu, penetapan harga dasar, penetapan harga tertinggi, distribusi barang dan jasa, laba perusahaan, monopoli pasar, rugi perusahaan, gaji karyawan, stok dan persediaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.